Kita lanjut bahas The Great Ruler Season 2 episode 132. Oke lah, nggak usah banyak mangming, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Muchen sudah hampir masuk ke dalam kolam, namun sayang dari atas puncak gunung tulang putih ada bayangan yang menyerang. Melihat serangan ini dengan cepat, Muchen juga mulai mengaktifkan petir di telapak tangannya dan petir iblis hati Netherworld. Ketika suara petir itu bergema, sebuah cahaya hitam perlahan mulai keluar dari bayangan hitam yang ada untuk menelan suara itu. Tak lama kemudian sosok dari Cai Xiao mulai menghilang, yang kemudian dia melayang di hadapan dari bayangan hitam itu sebelum akhirnya melayangkan sebuah serangan. Melihat serangan seperti ini, sosok itu pun tidak berani meremehkan kekuatan Cai Xiao dan kemudian memilih untuk melakukan perlawanan. Dua serangan jari yang ada mulai bertemu di udara hingga menghasilkan gelombang yang membuat air kolam pun bereaksi. Tak lama kemudian bayangan hitam itu pun perlahan mulai menampakkan sosoknya. Melihat hal seperti ini, mereka jelas terkejut karena itu ternyata adalah Pangeran Nether dari Istana Nether. Muchen tidak menyangka jika pria itu akan menggunakan cara yang sangat licik untuk menyerangnya. Muchen yakin jika Pangeran Nether pasti telah menunggu dirinya dan juga Liu Yan menderita di dalam pertempuran, baru akan mengambil sebuah tindakan. Tak lama kemudian tatapan mata dari Pangeran Nether mulai mengarah pada Cai Xiao yang telah menghancurkan rencananya. Dengan tegas dia bertanya, "Siapa kau? Aku tidak pernah melihatmu di alam utara ini sebelumnya." Mendengar pertanyaan seperti itu, Cai Xiao tidak memperdulikannya dan kemudian dia menjawab, "Tidak penting siapa aku, tapi aku yakin jika kau tidak keluar sekarang, maka akan sulit bagimu untuk melarikan diri." Mendengarkan ancaman dari Cai Xiao seperti itu, jelas Pangeran Nether mulai berpikir kembali. Dia tidak yakin untuk bisa mutlak menang di dalam pertarungan kali ini. Dia berpikir jika sekarang belum waktunya dia melawan gadis misterius itu, dan dia juga tahu jika kolam ini bukan satu-satunya kolam yang ada di surga naga dan Phoenix. Pada akhirnya Pangeran Nether memutuskan untuk segera mundur dan mencari kolam yang lainnya. Meskipun ini akan mengundang tatapan mata terkejut dari setiap orang, namun dia masih ingin nyawanya selamat. Melihat hal seperti ini, Muchen tahu jika Pangeran Nether tersebut pasti menyimpan dendam padanya, sehingga apabila bertemu di lain waktu, maka dirinya mungkin tidak akan selamat lagi. Setelah kepergian Pangeran Nether, semua orang juga mulai melarikan diri dari tempat ini. Melihat kesempatan seperti itu, Muchen pun memutuskan untuk segera melompat ke dalam kolam naga dan Phoenix yang begitu halus. Saat Muchen sudah masuk sepenuhnya, sebuah kabut putih mulai membumbung ke atas langit sampai menutupi gunung tulang putih ini. Tak lama kemudian bayangan serta suara naga dan juga burung Phoenix mulai menggema hingga membuat setiap orang merasa iri. Di dalam kolam, Muchen mulai duduk bersila. Air kolam itu perlahan mulai menyembuhkan luka yang ada akibat pertarungan dengan Liu Yan sebelumnya. Bahkan saat ini Muchen bisa merasakan jika energi spiritual yang dia miliki sudah sepenuhnya kembali. Tak lama kemudian, simbol-simbol yang ada di dalam kolam ini mulai membuat kerangka asli naga dan juga Phoenix mulai bersinar terang, sehingga mulai menyelimuti tubuh dari Muchen. Di dalam simbol-simbol itu terlihat adanya warna merah asli yang tidak lain merupakan esensi naga dan Phoenix, namun begitu tipis. Di sisi lain, Cai Xiao mulai mempelajari cahaya keemasan yang terpancar dari dasar kolam itu. Tak lama dia mulai melambaikan telapak tangannya dan kemudian sebuah simbol kuno mulai muncul di atas permukaan kolam. Hingga hal ini dengan cepat, Cai Xiao mulai merubah segel di tangannya dan kemudian berhasil mengeluarkan sebuah kompas kristal seukuran telapak tangan. Tak lama, simbol cahaya kuno mulai masuk ke dalam kompas kristal yang ada dan kemudian mulai bereaksi menunjukkan di mana arah dari kolam naga dan juga Phoenix lainnya berada. Setelah jarum dari kompas itu berputar selama beberapa menit, petunjuk mulai berhenti
di arah barat daya. Cai Xiao yakin jika kolam itu lebih kuat daripada kolam naga dan Phoenix yang sekarang ditemukan oleh Mu Chen dan juga dirinya. Kabut putih tebal masih menyelimuti kolam yang ada. Melihat hal ini jelas semua orang kuat merasa iri. Tapi saat ini mereka tidak memiliki nyali untuk merebut kolam itu dari Mu Chen dan juga Cai Xiao. Tak lama kemudian orang bisa mendengar adanya auman naga dan Phoenix sebelum akhirnya disusul oleh cahaya kemasan yang muncul dari puncak gunung yang ada. Meskipun hanya sebuah esensi dari dua hewan legendaris kuno itu, namun masih nampak bertarung dan tidak mau menyatu satu sama lain. Setelah pertarungan yang cukup lama, bayangan naga dan juga bayangan Phoenix, kali ini dari pertarungan dua bayangan itu, sosok dari bayangan naga masih mendominasi dan menunjukkan tanda-tanda kemenangan hingga akhirnya dia menelan bayangan Phoenix yang ada. Hal ini membuat air di kolam perlahan menyusut hingga menampilkan sosok Mu Chen dengan cahaya keemasan yang menyelimuti seluruh tubuhnya. Tak lama kemudian mata dari Mu Chen mulai terbuka. Mata itu seakan mulai terlukis bayangan naga yang begitu mengerikan. Dan melihat adegan seperti ini, semua orang yang masih ada di sana mulai bisa merasakan penindasan yang ada dari dalam tubuh Mu Chen. Mu Chen kemudian memutuskan untuk segera keluar dari dalam kolam naga dan Phoenix. Dia bisa merasakan jika kekuatan spiritualnya saat ini sudah meningkat, bahkan jauh lebih kuat daripada sebelumnya. Ketika Mu Chen mengaktifkan 9 kekuatan simbol petir dari dalam tubuhnya, seorang Mu Chen kemudian mulai menatap bahwa di sekujur tubuhnya kini telah tertanam 32 simbol-simbol naga. Melihat adegan seperti ini, Mu Chen jelas yakin jika dia mendapatkan tubuh naga palsu. Mu Chen tahu jika seharusnya ada 99 simbol naga. Tapi karena dirinya baru mendapatkan 32, maka kekuatan yang ada belum bisa maksimal. Tak lama kemudian Cai Xiao mulai mendekati Mu Chen untuk menanyakan apakah Mu Chen mendapatkan tubuh naga palsu saat ini. Mendengarkan pertanyaan seperti itu, Mu Chen hanya bisa menganggukkan kepalanya dengan singkat. Melihat jawaban seperti itu, Cai Xiao berkata kembali, seperti ini masih belum sempurna. Kita harus segera mencari kolam yang lain agar tubuh naga sejati semakin kuat. Cai Xiao juga segera menceritakan pada Mu Chen, bahkan dirinya berhasil mendeteksi keberadaan kolam naga dan Phoenix yang jauh lebih kuat daripada kolam ini. Bahkan di dalam kolam itu sendiri, salah satu dari yang terkuat karena tempat jatuhnya kepala naga dan juga kepala Phoenix yang sebelumnya telah melakukan pertarungan. Mendengar ucapan dari seorang Cai Xiao, jelas Mu Chen begitu terkejut karena dia tahu jika kepala dan juga jantung merupakan bagian yang terpenting yang harus mereka dapatkan. Jika esensi darah naga dan juga Phoenix asli bisa mereka dapatkan, maka simbol yang ada di dalam tubuhnya akan semakin banyak, pikir Mu Chen. Namun Mu Chen yakin untuk mendapatkan esensi itu pasti perlu menghadapi bahaya terlebih dahulu. Cai Xiao kemudian berkata pada Mu Chen, aku yakin jika makhluk yang menjaga tempat itu akan jauh lebih kuat daripada kera merah yang kita hadapi sebelumnya. Cai Xiao juga meminta pada Mu Chen untuk mencari 4 kolam yang lainnya, sementara dirinya akan pergi ke sana sendirian. Mendengarkan hal seperti ini, jelas Mu Chen tidak akan pernah membiarkan Cai Xiao pergi sendirian untuk menghadapi bahaya. Dan dia bertekad untuk mengikuti kemanapun Cai Xiao pergi. Tidak lama kemudian Mu Chen dan juga Cai Xiao mulai meninggalkan kolam naga dan Phoenix yang ada di dalam tempat ini, karena kolam yang ada di sini telah kehilangan energinya. Pada akhirnya Mu Chen dan juga Cai Xiao memutuskan pergi bersama-sama mencari kolam naga dan Phoenix Super. Setelah menempuh perjalanan selama 1 hari penuh, mereka mulai memasuki wilayah naga dan Phoenix yang cukup terpencil. Melihat hal ini, Mu Chen yakin jika belum ada orang yang pernah ke sini sebelumnya. Bahkan aura dari binatang buas sudah begitu banyak di sekelilingnya. Merasakan aura ini sendiri, Cai Xiao mulai berinisiatif untuk menggenggam tangan dari Mu Chen yang kemudian mengaktifkan perisai yang bisa membuat hewan-hewan itu tidak bisa mendeteksi keberadaan dari mereka berdua.
Dengan cahaya warna-warni yang telah menyelimuti tubuh dari Chai Xiao dan juga tubuh dari Mu Chen, mereka mulai menyusuri hutan yang begitu luas ini untuk menuju kolam yang telah ditemukan oleh Chai Xiao menggunakan kompas kristal. Setelah 2 jam pada akhirnya, Mu Chen mulai bisa melihat begitu banyak hewan aneh yang sangat besar dengan aura yang luar biasa menakutkan. Kecepatan Mu Chen dan juga Chai Xiao perlahan mulai menjadi lambat setelah memasuki area inti dari kolam naga dan phoenix yang telah ditemukan. Melihat keadaan yang begitu sunyi dengan tidak adanya fluktuasi hewan, Mu Chen mulai merasa ini sedikit aneh. Namun Chai Xiao yakin jika ini terjadi karena tidak ada hewan yang berani untuk masuk lebih dalam. Namun Chai Xiao masih tetap menjaga Mu Chen untuk berhati-hati. Tak lama kemudian mereka pun menemukan sebuah gunung yang menjulang tinggi di tengah-tengah hutan. Setelah berhasil naik, mereka mulai bisa melihat adanya sebuah daratan yang luas dengan kuburan yang begitu besar. Tapi sayang, kuburan itu nampak sangat gelap hingga mereka tidak bisa melihat ujung dari kuburan ini. Tapi siapa sangka jika kepala naga dan juga kepala phoenix berwarna emas telah melayang di atas kuburan itu. Meskipun hanya sebuah tulang belulang, namun bayangan dari tragedi pertempuran di masa lalu masih tergambar dengan begitu jelas, dengan tekanan yang membuat Mu Chen harus mundur. Melihat kepala naga dan juga kepala phoenix ini, mata dari Chai Xiao mulai bersinar dengan begitu terang. Dia memutuskan untuk segera mendekat dan mulai diikuti oleh Mu Chen. Semakin mereka dekat dengan tengkorak naga dan juga tengkorak phoenix itu, semakin mereka bisa merasakan betapa dahsyatnya pertarungan kuno yang terjadi pada saat dulu. Mu Chen mulai bertanya pelan, di manakah kolam itu sebenarnya berada? Kenapa aku tidak bisa melihatnya sama sekali? Mendengar pertanyaan seperti ini, Chai Xiao mulai menunjuk mulut kedua hewan yang silih berganti melakukan pertarungan itu. Di sana terdapat kolam dengan cahaya emas yang terlihat begitu kental. Mu Chen yang melihat adegan itu langsung mencoba untuk menekan kegelisahan yang ada di dalam hatinya. Chai Xiao yang melihat kolam itu juga mulai berkata, tapi aku tidak yakin jika kolam itu adalah yang terbaik di sini. Mendengarkan kata-kata dari Chai Xiao, Mu Chen pun memutuskan untuk mengedarkan pandangannya. Tak lama dia bisa melihat adanya sebuah pohon kecil yang tumbuh di kerangka naga dan juga phoenix yang asli. Pohon kecil ini berwarna emas dengan 3 bola berwarna keemasan yang mirip seperti buah di atasnya. Dan melihat buah emas ini, mereka yakin jika kekuatan yang ada di dalam buah itu jauh lebih menakutkan daripada kolam yang ada di dalam mulut naga dan juga mulut phoenix yang asli. Meskipun 1 buah belum matang, tapi kekuatannya tidak kalah dengan 2 buah yang sudah matang. Setelah mengamati cukup lama, Chai Xiao mulai berkata, apabila itu adalah buah ilahi, naga dan phoenix yang terlahir dari perpaduan antara esensi naga dan juga esensi phoenix asli. Mendengar penjelasan seperti ini, Mu Chen mulai menjilat bibirnya sendiri karena dia begitu tertarik. Dan Mu Chen pun memutuskan untuk maju mengambil buah yang ada. Tapi siapa sangka air dalam kolam mulai bergejolak hingga keluar dan menekan tubuh dari Mu Chen. Telapak tangan yang terbentuk dari air kolam nampak begitu kuat hingga membuat Mu Chen sedikit kesulitan. Melihat adegan seperti ini, Chai Xiao pun memutuskan untuk mengeluarkan seni telapak tangan miliknya demi membantu Mu Chen. Menerima serangan itu, tubuh Chai Xiao bergetar dengan hebat. Hal ini juga membuat Mu Chen mulai berpikir apabila musuh mereka saat ini memang jauh lebih kuat. Tidak lama kemudian, sosok yang menggunakan baju berwarna emas mulai muncul dari dalam kolam. Dia memegang tombak emas dengan telapak tangan yang lebar dan dipenuhi kuku-kuku tajam. Sosok pria berbaju emas itu menatap Mu Chen dan juga Chai Xiao dengan cara yang acuh tidak acuh. Dia jelas memiliki kekuatan yang luar biasa untuk bisa melawan Chai Xiao. Melihat adegan ini, Mu Chen dengan cekatan mulai menolong Chai Xiao yang sudah terdorong mundur.
dan Mu Chen yakin jika kekuatan ini mampu memaksa Cai Xiao untuk mundur, maka mereka akan sulit untuk bisa bertahan. Dengan mata yang penuh dengan emosi, pemuda berbaju emas itu segera berkata, "Dasar penyusup, segera pergi atau kalian akan tewas." Mendengarkan kata-kata seperti ini, Cai Xiao dan juga Mu Chen saling berpandangan karena mereka tidak menyangka apabila pemuda berbaju emas itu memiliki sebuah kecerdasan. Melihat jika kedua orang di hadapannya belum juga pergi, pemuda berbaju emas langsung melayangkan serangan menggunakan tombak ke arah Mu Chen dan juga Cai Xiao. Mu Chen yang melihat serangan seperti ini jelas tidak akan menyerah begitu saja. Dia merasa jika harta karun sudah ada di depan mata, maka mereka harus berjuang. Cai Xiao juga yakin jika pemuda itu pasti akan bisa kalah dari dirinya dan juga Mu Chen. Setelah melayangkan serangan tombak, pemuda berbaju emas juga mulai berubah menjadi kilatan petir yang mengarah kepada Cai Xiao. Melihat serangan seperti ini, Cai Xiao mengeluarkan pedang dengan cahaya spiritual warna-warni untuk meredam serangan yang ada. Tidak lama kemudian, kedua serangan itu pun mulai berbenturan hingga kedua senjata dari tombak dan pedang mulai bengkok karena fluktuasi energi yang ada di dalamnya. Kedua orang itu yaitu Cai Xiao dan juga pemuda berbaju emas mulai terdorong mundur. Melihat adegan seperti ini, Cai Xiao yakin jika pemuda berbaju emas memiliki kekuatan yang setara dengan tingkat kelima. Masih ditambah dengan pertahanan baju sirah emasnya yang memiliki sisik-sisik naga. Hal ini sungguh menakjubkan. Memikirkan itu saja Cai Xiao sedikit pusing, karena jika bukan karena kondisi fisik dan juga segel yang telah dipasang oleh ayahnya, mungkin Cai Xiao tidak akan mudah mengalahkan pemuda berbaju emas ini. Tak lama kemudian dari kejauhan sosok pemuda berbaju emas mulai muncul dengan simbol-simbol naga emas dan juga sayap burung phoenix di belakang punggungnya. Melihat hal seperti itu, jelas Mu Chen dan juga Cai Xiao menjadi terkejut dengan perubahan kekuatan dari pemuda berbaju emas yang meningkat drastis. Mu Chen yakin jika itu adalah simbol naga asli dan juga sayap phoenix asli. Dan Mu Chen heran, kedua hal yang saling bertentangan itu kenapa bisa bersatu dengan sempurna. Cai Xiao yang melihat adegan itu langsung berkata, "Sepertinya pemuda ini merupakan makhluk yang terlahir dari saripati naga dan juga saripati phoenix, sehingga dia mampu memiliki kedua hal itu." Cai Xiao pun segera meminta pada Mu Chen untuk menahannya sebentar karena dia membutuhkan waktu untuk mengatasi masalah ini. Meskipun ragu, Mu Chen pada akhirnya mulai menyetujui permintaan dari Cai Xiao. Tak lama kemudian mata Cai Xiao perlahan mulai terpejam. Hal ini membuat tubuhnya mulai mengeluarkan energi warna-warni. Cai Xiao yakin jika dirinya tidak menggunakan cara tersembunyi, maka dia tidak akan pernah bisa menang menghadapi pemuda berbaju emas itu. Tepat ketika Cai Xiao mulai mengumpulkan tenaganya, pemuda berbaju emas mulai menyerbu ke arahnya. Melihat pemandangan seperti ini, wajah dari Mu Chen pun mulai berubah. Dia jelas tahu bahaya yang dibawa oleh pemuda berbaju emas. Tapi dia tidak bisa membiarkan hal ini terjadi karena Cai Xiao pasti sedang berusaha mengumpulkan seluruh energi terkuat di dalam tubuhnya. Menyaksikan serangan yang semakin mendekat, Mu Chen pun memutuskan untuk berdiri di hadapan Cai Xiao. Dia dengan cepat memanggil tubuh abadi matahari agung di dalam tubuhnya. Tak hanya itu saja, Mu Chen bahkan juga mengeluarkan pilar iblis hitam untuk menyempurnakan serangannya kali ini. Tak lama kemudian, kedua serangan ini mulai bertemu di udara, bahkan kepakan sayap dari burung phoenix mulai berubah menjadi pedang yang mulai menghantam pilar iblis hitam. Siapa sangka hanya dengan satu serangan pilar iblis hitam benar-benar dihancurkan oleh kepakan dari sayap phoenix. Saat ini Mu Chen hanya bisa mengandalkan tubuh abadi matahari agung untuk melawan pemuda berbaju emas itu. Sang pemuda berbaju emas pada akhirnya mulai mengayunkan tombak yang ada di tangannya untuk menyerang tubuh abadi matahari agung milik Mu Chen. Serangan kali ini mulai bisa membuat retakan pada tubuh Dharma Karya milik Mu Chen tersebut. Namun tatapan mata dari pemuda itu masih terus mengarah pada Cai Xiao yang hingga detik ini masih memejamkan matanya.
Menyaksikan adegan seperti itu, Mu Chen pun memutuskan untuk pergi ke atas tubuh Dharma Karya miliknya dan kemudian membentuk tubuh abadi matahari agung yang lainnya. Setelah sudah terbentuk, dia mulai membuka segel baru untuk melayangkan serangan magic 9 matahari, kekuatan 2 matahari. Cahaya keemasan mulai memenuhi tubuh dari Mu Chen dan kemudian suara auman naga mulai terdengar bersama dengan simbol-simbol naga yang mulai terlihat di tubuhnya. Melihat serangan ini, penjaga berbaju emas itu mulai bisa merasakan adanya aura berbahaya dari Mu Chen. Melihat serangan Mu Chen kali ini, pemuda berbaju emas mengepalkan telapak tangannya yang sudah ditutupi sisik-sisik naga dan siap melakukan perlawanan. Kedua tatapan mata orang itu mulai bertemu sebelum akhirnya Mu Chen mengeluarkan kekuatan lautan agung dari dalam tubuhnya untuk langsung membentuk 2 gajah dan juga 2 naga. Kekuatan ini langsung berputar-putar sebelum akhirnya membentuk lingkaran cahaya naga dan gajah yang bernama Cakram Naga dan Gajah. Energi spiritual dari dalam cakram naga dan gajah perlahan mulai menghantam tubuh dari pemuda berbaju emas. Hal ini menimbulkan retakan muncul di udara. Setelah bertaruh cukup lama, Mu Chen dan juga pemuda berbaju emas pada akhirnya sama-sama terpental mundur. Mu Chen kemudian bangkit kembali, menyeka cairan merah di sudut mulutnya, dan setelah pertarungan ini, dia mulai tahu betapa mengerikannya kekuatan dari pemuda berbaju emas. Tak lama dari kejauhan, Mu Chen mulai bisa melihat jika sosok pemuda berbaju emas itu mulai muncul kembali dari reruntuhan dengan energi spiritual yang masih belum meredup sedikit pun. Tatapan mata dari pemuda itu masih terlihat begitu tenang tanpa adanya emosi. Namun Mu Chen bisa melihat jika simbol yang ada di telapak tangannya perlahan mulai meredup. Tanpa basa-basi lagi, pemuda itu melesat ke arah Mu Chen menggunakan tombak emas di tangannya. Dan kemudian pemuda berbaju emas mengubah pandangannya pada Mu Chen setelah merasakan serangan sebelumnya. Melihat serangan seperti ini, Mu Chen pun memutuskan untuk bergerak mundur. Namun dia yakin jika pemuda itu pasti tidak akan pernah melepaskan dirinya. Melihat pemandangan seperti ini, ekspresi wajah Mu Chen mulai berubah drastis. Belum berhasil dirinya kabur, sebuah cahaya keemasan dari tombak milik pemuda berjubah emas mulai menghujam tajam ke arah dari Mu Chen ini. Dan Mu Chen sekarang sudah mulai terjebak. Dia tidak akan pernah bisa menghindar kembali. Mu Chen hanya bisa memegang ujung tombak yang sedang melayang ke arah dirinya. Dalam ketakutan, tak lama kemudian sosok pemuda berjubah emas itu tiba-tiba saja langsung terpental mundur. Hal ini ternyata disebabkan oleh kemunculan dari Cai Xiao. Rambut dari Cai Xiao saat ini sudah bukan hitam lagi, melainkan berwarna-warni karena fluktuasi energi dari dalam tubuhnya. Cai Xiao cukup terkejut dengan kemampuan Mu Chen yang berhasil menghalau serangan dari pemuda berbaju emas sampai titik ini. Mu Chen merasa beruntung karena Cai Xiao datang tepat waktu sehingga dirinya tidak terluka parah. Dengan cepat Cai Xiao berkata, "Mulai sekarang serahkan saja pemuda itu pada diriku." Di sisi lain, pemuda berjubah emas mulai bisa merasakan adanya bahaya yang lebih kuat dari sosok Cai Xiao. Dengan cepat pemuda itu mengaktifkan energi terkuat di dalam tubuhnya untuk melawan Cai Xiao. Tak lama, serangan tombak dari pemuda itu pun mengarah kepada gadis bernama Cai Xiao yang rambutnya sudah warna-warni. Sementara Cai Xiao sendiri, dia dengan cepat membuka segel spiritual di jarinya. Dengan suara pelan dia berkata, "Satu jari menelan surga." Satu jari menelan surga merupakan sebuah teknik yang diajarkan oleh Cai Lin, yaitu ibu dari Cai Xiao, kepada putrinya ini. Kedua serangan itu pada akhirnya mulai bertabrakan dengan begitu dahsyatnya, dan Mu Chen bisa melihat adanya warna hitam gelap pada ujung jari milik Cai Xiao. Warna gelap ini secara perlahan mulai merubah menjadi lubang besar yang siap untuk menelan berbagai energi yang ada. Energi dalam diri pemuda itu secara perlahan terserap masuk ke dalam lubang yang telah diciptakan oleh Cai Xiao di ujung jarinya. Sekuat apapun pemuda berbaju emas itu mencoba untuk lepas, tetap saja tidak bisa. Semua serangan berwarna emas yang dilayangkan pemuda berbaju emas itu terasa sia-sia karena kekuatan hisab
dari ujung jari Cai Xiao itu, dan pemuda itu yakin jika gadis bernama Cai Xiao saat ini mulai menunjukkan kekuatan yang begitu luar biasa. Tak lama kemudian tombak dari pemuda berbaju emas mulai masuk ke dalam lubang hitam yang ada di jari dari Cai Xiao. Lengan dari pemuda itu bergetar dengan begitu hebatnya sebelum akhirnya tubuh dari sang pemuda mulai jatuh menghantam tanah dengan keras. Setelah berhasil mengalahkan sosok dari pemuda berjubah emas itu, Cai Xiao pun mulai mundur ke belakang, dan Mu Chen yang melihat adegan seperti ini dengan sigap mulai menghalanginya. Dengan cemas, Mu Chen segera bertanya, "Cai Xiao, apakah kau baik-baik saja?" Cai Xiao hanya menggelengkan kepalanya pelan sebelum akhirnya dia berkata, "Akhirnya aku bisa mengalahkan pemuda itu." Mu Chen pun memutuskan untuk segera turun dan mengecek keadaan pemuda berbaju emas. Namun dia tidak menemukan adanya orang itu dan hanya tersisa baju zirah emasnya saja. Melihat hal ini, dengan tenang Cai Xiao berkata, "Dia sudah terkena jari penelan surga milikku sehingga tubuhnya juga ikut tertelan." Mu Chen pada akhirnya mulai memperhatikan baju zirah emas yang ada, dan dia merasakan ada sesuatu yang aneh. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Sebenarnya ada apa dengan baju zirah emas ini? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Ngobrol.